Tabe salamat lingkungan latai, salam sahujud karena melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bayu Krisnawan, NIM 2000023, Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, mata kuliah Panaturan, kelas A semester 3. Puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, Tuhan Tambing Kementerian Bulan, Raja Tuntung Matan Andau, Yustuha Allah Ta'ala Sang Yang Dewata. Karena atas asung kerta waranugrahanya lah, atas asi untang cintanya lah, atau atas kasih sayangnya lah, kita dapat berkumpul dan bertemu di tempat yang indah ini, yaitu Balai Basarah Institut Agama Hindu Negeri Tambuk Penyang Palangkaraya, Lewu, Gadung Batu. Tema yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Hindu Kaharingan. Sebelum saya membahas tentang itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses awal kita basarah tadi. Bahwa yang pertama yaitu menggaruk Sang Utama Keraja. Kita sebagai umat Hindu Kaharingan harus bisa menggaruk Sang Utama Keraja, khususnya kita sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena kita akan terjun di masyarakat, harus bisa namanya menggaruk Sang Utama Keraja, membawa doa, membawa pandehen, menjadi mantir basarah dan lain sebagainya. Dari mulai sekaranglah kita belajar. Karena menggaruk Sang Utama Keraja itu sebenarnya mudah. Yang pertama, kita pecahkan dulu telurnya. Setelah itu kita sucikan tampung tawar, kita sucikan minyak bangkang selantingan. Setelah kita mensucikan itu, kita sucikan diri kita. Kita memercik tampung tawar ke atas kepala kita. Kemudian kita oles minyak bangkang selantingan. Kita oles telur. Setelah kita mensucikan diri kita, barulah kita mensucikan Sang Utama Kerajanya. Kita tabung tawar, kita oles minyak bangkang selantingan pada sampul, kemudian di dadang tingan atau bulu ekor tingan. Setelah itu barulah kita mulai menggaruk. Saat menggaruk itu tidak hanya harus menandap, kita baca biasa pun bisa, namanya juga kita belajar. Misalnya menggaruk menyambung penatau Sang Utama Keraja, ije bahalap basung beas pare meningin tingan, bahalap merambang apan giring pinang, dan lain sebagainya. Kalau menandap lebih bagus juga. Inggaru menyangku tapi natau Sang Utama Keraja. Jadi setelah kita menggaruk, kita lanjutkan yaitu doa tamparan basarah. Doa tamparan basarah ini wajib kita sebutkan 5 pengakuan iman kita, yaitu Ranying Hatala Ketamparan, Langit Ketambuan, Petak Tapajakan, Nyalung Kapandoyan, Kalata Rebukan. Jadi tidak hanya harus disebut itu, tetapi diamalkan. Kita harus tahu apa maksud dan arti dari 5 pengakuan iman kita. Yang pertama, Ranying Hatala Langit Ketamparan, bahwa Ranying Hatala lah yang menjadi awal dari segala kejadian yang ada di dunia ini. Ia yang maha kuasa, Ia yang maha sempurna. Begitu pula Ia yang mengakhiri semua yang ada di dunia ini. Yang kedua yaitu Langit Ketambuan, bahwa di bawah langit manusia tinggal, manusia bernaung di bawah langit kolong Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu Petak Tapajakan, yaitu tempat tinggalnya manusia, tempat tinggalnya makhluk hidup selain manusia seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Di pantai Danau Kulunen, Lewu Injang Tingang, Luwuk Kampungan Bunu, di mana manusia saling bekerja sama, saling gotong royong, bersatu padu
bersatu bersama dalam suatu ikatan yang kuat. Penyang hinje simpe, paturung humbatang burak. Kemudian yang keempat, nyalung kependuyan, air suci kehidupan, air suci yang menghidupkan manusia. Karena di dalam kehidupan yang paling penting itu air. Jika tidak ada air, manusia akan mati, akan meninggal. Begitu pula makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan. Tumbuhan jika tidak kita siram pakai air, maka dia akan mati, layu. Oleh karena itulah nyalung kependuyan itu sebagai air suci kehidupan yang menghidupkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Kemudian kalata kedudukan, yaitu rahim seorang ibu, kandungan seorang ibu. Bahwa kita terlahir dari kandungan ibu, begitu pula kita meninggal nanti akan kembali ke rahim ibu. Ibu yang mana? Yaitu ibu pertiwi. Mas Dharma yang berbahagia, banyak sekali yang menanyakan pada kita umat Hindu Karingan bahwa Hindu Karingan itu menyembah berhala, menyembah kafir, hiden, predenker, agama Talu dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, agama Hindu Karingan juga disebut menyembah banyak Tuhan. Seperti di sini nama Tuhan itu Ranying Hatala Langit. Di Barito lain lagi, yaitu Yustuha Allah Ta'ala. Kemudian di Kota Waringin Barat, Sangyang Dewata. Apakah Tuhan itu banyak? Apakah Hindu Karingan itu menyembah banyak Tuhan? Apakah Hindu Karingan itu menyembah berhala? Jadi jawabannya ada di dalam kitab suci penuturan ini. Bahwa jelas di situ di pasal 1 tamparan taluhan dia atau awal dari segala kejadian. Pada ayat yang kedua bahwa Ranying Hatala mengatakan bahwa dirinya yang paling kuasa, maha segala-galanya, ia yang maha sempurna, kemudian ia yang maha suci, kemudian ia adalah maha yang paling bijaksana dan maha segala-galanya. Selain di pasal 1 ini, bahwa di pasal 2 Ranying Hatala menciptakan bumi, pantai Danau Kulnen, Lewu Injam Tingang, menciptakan bulan, menciptakan bintang, matahari, dunia beserta isinya. Begitu hebat kuasa Tuhan yang tidak terpikirkan oleh akal sehat manusia bisa menciptakan dunia yang sangat luas ini. Umat Hindu Karingan yang berbahagia, tidak hanya di pasal 1 dan 2, di pasal 29 Ranying Hatala juga berfirman kepada Raja Bunu bahwa untuk engkau, ketahui Raja Bunu, bahwa engkau dan semua anak keturunannya akan aku turunkan mengisi permukaan tanah bumi, yang telah aku turunkan mengisi permukaan tanah bumi, yang telah kuciptakan, dan aku sebutkan itu kehidupan. Serta bagi anak keturunanmu nantinya ia kembali kepada melalui kematian. Bahwa di situ jelas bahwa ada janji keselamatan kepada umat manusia yang ada di dunia ini. Bahwa kita akan nanti pada saat waktunya akan kembali lagi kepada Ranying Hatala, Sang Pencipta, melalui proses-proses. Begitu sangat luar biasa kitab suci penuturan ini adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Bahwa di mana di situ prosesnya lengkap, dari proses kita menjalani kehidupan, proses kita kelahiran, proses kita tentang pernikahan, dan juga tata cara kita kembali kepadanya nanti, yaitu pada saat upacara tiwah. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, jadi di sini sudah terjawab bahwa Ranying Hatala Langit itu hanya satu, tetapi manifestasinya perwujudan yang banyak. Contohnya jika saya berada di suatu tempat di rumah, maka saya akan dipanggil anakku. Kemudian di kampus saya dipanggil Bayu Tisnawan. Kemudian di forum pramuka saya akan dipanggil abang atau kakak. Jadi menyesuaikan tempat dan kondisi. Begitu pula juga
Tuhan, Ranjing Hatala Langit. Bahwa kita sebagai umat Hindu itu menganut Desa Kalapatra, yaitu tempat, kondisi, waktu, keadaan. Bahwa nama-nama Tuhan itu banyak menyesuaikan dengan kondisi di wilayah tersebut. Tetapi Tuhan itu satu, hanya perwujudan atau manifestasinya yang banyak. Oleh karena itulah kita sebagai umat Hindu Kaharingan percaya adanya Tuhan dan jelas tertulis di dalam kitab suci penuturan. Umat Hindu saudara yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu penyang simpe, paturung matambura. Kita saling bersatu bersama dalam suatu ikatan yang kuat. Sebagai umat Hindu Kaharingan harus berani melawan dinamika yang ada. Kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh di dalam firman Tuhan Ranjing Hatala Langit Jatah Pulau-Pulau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ide Sang Yang Widiwasa Ranjing Hatala Langit sahur perapah antang patahu mempahaya kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya akhiri dengan perapah santi. Om Santi 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 Om Sai. Terima kasih.